Kita semua pasti udah sering denger kan cerita-cerita sukses para pendiri startup yang legendaris itu. Tapi pernah kepikiran nggak seberapa banyak sih dari cerita itu yang beneran fakta, yang didukung sama bukti? Nah, dalam paparan kali ini kita bakal bongkar habis mitos-mitos itu pakai data dan penelitian dari bukunya Ethan Mollick, The Unicorn's Shadow. Oke, coba kita mulai dengan sebuah cerita yang kayaknya udah nggak asing lagi di telinga kita. Ada seorang mahasiswa jenius yang ngoding semalaman di kamar asramanya, terus ketemu partner yang karismatik di sebuah pesta, dapat investor yang jeli, dan boom! Tiba-tiba mereka udah mimpin perusahaan raksasa global. Kedengarannya familiar banget kan? Iya kan? Rasanya kayak adegan dari film tentang Facebook, Google, atau mungkin Microsoft. Sebuah kisah heroik tentang anak muda jenius yang mengubah dunia cuma dari kamar asramanya. Tapi, ini dia plot twist-nya. Seluruh cerita tadi itu ternyata cuma gabungan dari berbagai mitos. Buku ini menyebutnya Bayangan Unicorn. Sebuah narasi yang keren banget didengar, tapi sebenarnya menyesatkan. Dan yang lebih parah, kalau kita ikutin, bisa berbahaya. Oke. Yuk kita bedah satu persatu. Mulai dari mitos pertama, tentang sosok seorang pendiri startup yang ideal itu seperti apa sih? Kita tuh sering banget dicokokin sama gambaran kalau founder startup itu harus muda, jenius yang berani drop out, dan super karismatik. Tapi, data nunjukin gambaran yang beda banget. Kenyataannya, justru para pendiri sukses itu kebanyakan orang-orang yang berpengalaman dan berpendidikan. Faktanya, ini adalah umur rata-rata pendiri perusahaan teknologi yang paling sukses dan pertumbuhannya paling cepat. Bukan umur 20-an loh, tapi 45 tahun. Kenapa? Karena pengalaman, jaringan, dan modal finansial yang mereka kumpulin selama bertahun-tahun itu ternyata jauh lebih berharga. Terus, gimana soal kepribadian? Katanya harus punya tipe tertentu, misalnya ISTP dari tes Myers-Briggs gitu kan? Well, lupakan saja. Ratusan penelitian udah coba nyari kepribadian wirausahawan ini, dan hasilnya nihil. Nggak ada satupun tipe kepribadian yang dijamin pasti berhasil. Nah, sekarang kita bahas aturan keramat yang satu ini. Katanya, Anda itu wajib punya co-founder. Beneran bahaya ya kalau jalan sendirian? Mengejutkannya, ternyata riset menunjukkan kalau pendiri tunggal alias solo founder itu malah bisa lebih sukses. Dan kalaupun Anda mau punya partner, datanya jelas banget. Bangun startup sama orang asing itu tingkat kegagalannya paling tinggi. Partner terbaik itu mantan rekan kerja. Dan yang paling awet justru keluarga. Oke, mitos soal founder udah kita bongkar. Sekarang, mari kita lanjut ke mitos kedua. Soal ide brilian yang katanya datang tiba-tiba. Kayak ada lampu bohlam yang nyala di atas kepala. Jadi gini, daripada nunggu ilham turun dari langit, wirausahawan sukses itu seringnya pakai metode yang disebut effectuation. Gampangnya, ini adalah cara berpikir yang mulainya bukan dari tujuan akhir, tapi dari apa yang Anda punya sekarang. Prosesnya simple banget, cuma perlu jawab 3 pertanyaan ini. Siapa saya? Apa yang saya tahu? Dan siapa yang saya kenal? Tujuannya adalah buat nemuin peluang unik yang cuma bisa Anda garap saat ini, dengan semua sumber daya yang cuma Anda yang punya. Nah, ini bagian yang paling krusial. Setelah Anda punya ide, jangan langsung jatuh cinta sama ide itu. Perlakukan ide Anda seperti seorang ilmuwan. Bikin hipotesis yang bisa diuji, dan yang penting, bisa dibantah. Jadi, validasinya itu sistematis, bukan cuma modal asumsi. Sekarang, kita ngomongin soal duit. Gimana dengan mitos tentang para investor atau VC yang katanya serba tahu dan bisa melihat masa depan sebuah ide? Kenyataannya adalah para VC ini bukan peramal super. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa di tahap-tahap awal, kemampuan mereka buat milih startup mana yang bakal jadi pemenang itu nggak lebih baik dari sekedar tebakan acak. Dan yang lebih parah, proses pendanaan ini tuh penuh sama bias. Contohnya lihat aja data ini. Perusahaan yang didirikan oleh perempuan cuma dapat sebagian kecil banget dari total kue modal Ventura. Angkanya jomplang banget kan? Nah, data ini nunjukin sesuatu yang luar biasa. Setiap ada penambahan 1% visi perempuan di industri, pendanaan buat founder perempuan bisa meroket sampai 272% lebih banyak. Ini bukti nyata kalau yang penting itu bukan cuma ide Anda, tapi juga siapa yang duduk di kursi pengambil keputusan pendanaan. Oke, jadi kalau kita nggak bisa lagi ngandelin mitos, terus gimana dong caranya supaya bisa berhasil meyakinkan investor? Jawabannya cuma satu, pakai bukti. Kuncinya, Anda harus tahu siapa audiens Anda.
Investor amatir mungkin gampang terkesan sama semangat dan karisma yang membara. Tapi kalau Anda berhadapan sama investor profesional kayak VC, ceritanya beda. Yang mereka cari itu adalah persiapan yang matang, logika yang kuat, dan presentasi yang didukung data. Mereka cari substansi, bukan cuma pertunjukan. Jadi, presentasi yang berbasis bukti itu isinya apa aja? Nah, ini dia contekan 10 slide wajib yang diharapkan oleh setiap investor profesional. Isinya lengkap, mulai dari tujuan perusahaan Anda, masalah yang mau diselesaikan, solusi yang ditawarkan, sampai ke tim Anda, kondisi keuangan, dan yang paling penting, apa yang Anda minta dari mereka. Ini kerangka buat membangun argumen yang nggak terbantahkan. Pada akhirnya, jadi seorang pengusaha itu bukan soal mencocokkan diri sama sebuah cetakan atau cerita klise, tapi ini soal menerapkan pola pikir seorang ilmuwan pada situasi unik Anda. Mitos startup itu kan cuma sebuah cerita. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, bukti apa yang akan Anda gunakan untuk menulis cerita sukses Anda sendiri?